Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman soleh-soleha, bertemu kembali bersama Bu Evi dalam pembelajaran tematik SBDP. Kali ini kita sudah memasuki tema 1, subtema 2. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar yang pertama, formasi pada gerak tari, kemudian fungsi formasi pada gerak tari, lalu formasi gerakan tari bungong jempa, dan yang terakhir kita akan belajar formasi gerakan tari lainnya. Nah, teman-teman, gerakan tari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tari adalah gerakan badan atau tangan dan sebagainya yang berirama. Biasanya diiringi bunyi-bunyian seperti musik, gamelan, dan sebagainya. Formasi atau pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Pola lantai dibagi menjadi dua. Ada pola lantai garis lurus dan juga pola lantai garis lengkung. Apa itu fungsi formasi? Yang pertama, membuat tarian lebih menarik dan energik. Kemudian, menjaga setiap penari agar tidak bertabrakan. Yang ketiga, menciptakan kekompakan antar penari. Dan yang terakhir, menjadi ciri khas suatu tarian. Sikap kerjasama juga tercermin dalam tarian berkelompok. Saat melakukan tarian berkelompok, semua penari menari dengan kompak, selaras, dan seirama. Jika tidak, penonton akan melihat tarian itu tidak serasi secara keseluruhan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah berlatih melakukan gerakan tari bungong jempa. Nah, lalu bagaimana formasi pada tari bungong jempa? Gerakan tari bungong jempa akan lebih indah jika menggunakan formasi. Berikut contoh formasi yang dapat kamu lakukan. Formasi pertama, penari secara bersamaan membentuk formasi pola lantai horizontal. Yang kedua, setengah lingkaran. Contohnya seperti ini. Dan formasi yang ketiga, membentuk lingkaran. Kemudian formasi yang keempat, penari bergerak menyebar dan saling berpasangan. Itulah formasi pada tari bungong jempa. Kemudian formasi apa saja yang ada pada gerakan tari lainnya? Seperti yang kita sudah ketahui, formasi dibagi menjadi dua. Ada formasi garis lurus dan juga formasi garis lengkung. Nah, ini dinamakan formasi horizontal. Kemudian, yang ini dinamakan formasi vertikal. Lalu, ini dinamakan formasi diagonal, miring seperti itu. Yang ini formasi zigzag. Lalu ada juga formasi segitiga. Kemudian, formasi persegi. Lalu ada lagi nih formasi segi lima. Nah, itu merupakan contoh dari formasi garis lurus. Kemudian ada formasi garis lengkung. Yang pertama, formasi lingkaran. Lalu formasi garis lengkung ke depan. Kemudian formasi garis lengkung ke belakang. Dan yang terakhir, formasi angka 8. Ini semua adalah contoh-contoh formasi pada gerakan tari. Nah, teman-teman, untuk tugas hari ini, Ibu ingin teman-teman menjodohkan gerakan tari dengan formasinya. Teman-teman, lihat gambar yang tersedia.
Contohnya nomor 1. Terdapat gambar tari saman yang berasal dari Aceh. Teman-teman harus memilih formasi tarian yang ditunjukkan oleh gambar, apakah formasi lingkaran, garis lengkung ke depan, lengkung ke belakang, vertikal atau horizontal. Kemudian hubungkan dengan garis dari titik nomor 1 ke titik formasinya. Selamat mengerjakan. Pembelajaran SBDP dengan Bu Evi hari ini sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.